Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Seperti biasanya kita panjatkan dahulu doa untuk saudara kita yang telah memberikan sholawat pada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada, atas appreciate-nya ya, anti skip, anti download, dan semoga ikut serta men-share link dari channel dakwah ini, dan semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagi kalian juga ya, sehingga nanti kalau ditanya kamu bisa jawab, hamba telah melakukannya ya Allah, hamba telah mengambil bagian dari langkah dakwah ini ya Allah, meskipun sekecil itu ya, hanya men-share link aja itu tidak akan lolos dari catatan Allah ingkang Maha Agung ya. Sebesar zarah, kalau di Al-Quran bilang kebaikanmu, kejelekanmu sebesar zarah pun itu tetap bisa diperhitungkan ya. Zarah itu kalau sekarang itu apa ya, dulu sih atom. Setelah atom ternyata ada bagian terkecil. Pertamanya molekul dulu ya. Sains itu kan berkembang terus ke depan gitu ya. Dulu bagian terkecil dari sebuah materi itu molekul. Terus ternyata tidak ada yang namanya atom ya. Atom ternyata enggak juga ada namanya nuklir. Nuklir enggak juga ada namanya sak ya. Ya macam-macam lah penelitian. Ada yang mengatakan kalau kalian baca terjemahan zarah itu sebiji atom atau sebesar atom itu. Teman-teman pendeta juga kadang-kadang menggunakan istilah atom itu ya, seperti ustadz-ustadz juga begitu. Itu jangan dipahami atom beneran. Itu hanya menunjukkan zarah itu bagian terkecil, sekecil-kecilnya itu Allah tahu gitu loh. Karena Allah Maha tahu. Ya karena pada waktu itu bagian terkecil itu yang dianggap bagian terkecil itu disebut atom, maka digunakan diksi atom gitu. Padahal enggak. Nah, nanti kalau sak bisa dibagi lagi ya lebih kecil lagi apa gitu, apa neutron apa gitu ya, itu bisa juga disebut berubah, tidak lagi atom ya, mungkin proton neutron gitu ya. Jadi intinya kata zarah itu menggambarkan kemahatauan Allah. Jadi perbuatan kita yang baik sekecil apapun, perbuatan buruk kita sekecil apapun itu tetap dalam perhitungan Allah, karena Allah tahu itu. Oke. Matur nuwun semuanya ya. Semoga kebaikan-kebaikan doanya juga tercurahkan untuk kalian semua. Sekarang kita seri yang ke-6 ya. Seri yang ke-6 aku kemarin sudah kupas tuntas seperti itu ya. Alhamdulillah. Bagi yang sudah paham ya, yang belum paham silakan tanya kepada seniornya yang sudah paham. Aku coba membaca sejenak komen-komen kalian. Ini nggak tahu dari mana ini, N gitu ya. Gus Beti, mohon maaf, apakah pernah Gus bahas soal rezeki itu apa ya? Aku sudah jelaskan di mampir ngombe tadi pagi ya. Aku belum pernah membahas itu, tapi apakah aku akan membahas itu nanti, aku belum berjanji. Tapi sudah kita masukkan aja ke dalam request ya. Dalam teori antrian itu ada request, jadi dia mengantri dulu. Terkait juga umumnya rezeki dipahami sebagai duit. Ya, memang seperti itu adanya ya. Sorry. Kalau belum, saya berharap Gus Beti bisa berbagi ilmunya gitu. Oke ya. Aku belum janji tapi sudah aku masukkan ke dalam antrian ya. Kita lihat gimana nanti.
Kira-kira kenapa ya Gus Allah itu memberikan nama yang berbeda? Kenapa nggak misalnya setelah Yahudi menjadi Yahudi perjuangan atau Yahudi garis lurus, tapi Nasrani lalu Islam. Di saat puasa ini kita pun puasa melihat seruputan kopi Gus Meti. Nanti kalau sudah nggak puasa kan nyeruput lagi gitu ya. Alhamdulillah kemarin dikirim dari Aceh ya, kopi gayo. Subhanallah, terima kasih Pak Ben ya. Kopinya enak, ada kecut-kecutnya, ada pahit-pahitnya. Jadi sekarang puasa melihat Gus Betik nyeruput kopi. Ya insya Allah nanti setelah 1 Syawal kita ngopi lagi. Gitu. Gini Mas, itu sudah dibantu dengan soleha kita dari mana? Dari Demak ya, Mbak R. Semoga sehat selalu. Apa kabarnya? Gadis manis berkepang dua. Aku dulu suka lagunya Dodo Zakaria, Gadis Manis Berkepang Dua ya. Itu hak prerogatif Allah. Nah, itu sudah dibantu oleh soleha kita, oleh Mbak R yang semoga sehat selalu ya. Kalau nggak salah Mbak R ini seorang pendidik juga ya, guru ya. Tentunya menguasai metodik didaktik. Aku hanya ingin sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh soleha kita ya, Mbak R yang ada di Jawa Tengah. Kalau nggak salah Demak, mohon kalau salah diluruskan. Demak ingatku ya. Memang itu hak prerogatif Mas ya. Seperti kamu punya nama siapa itu hak prerogatif orang tuamu. Kamu kan nggak bisa mengusulkan. Misalkan kamu dikasih nama minta dikasih nama Michael Prank misalnya kan nggak bisa. Minta dikasih nama Paijo misalkan kan nggak bisa. Minta dikasih nama Laksmikan gitu kan nggak bisa. Ya kamu nerima aja karena itu hak prerogatif dari orang tuamu, entah itu bapak, ibumu atau kesepakatan antara kedua orang tuamu. Jadi posisimu given itu menerima saja. Seperti Graito itu dia menerima saja. Aku kasih nama Graito gitu ya. Jadi hak prerogatifku ya. Jadi Allah juga begitu ya. Makanya dijawab oleh Mbak Soleha kita hak prerogatif. Cuman aku sedikit akan membahasnya dalam perspektif nanti kalau dijawab prerogatif kamu kurang puas ya. Dengan kerangka berpikiran lain begini loh ya. Sebetulnya pernyataanmu itu juga diametral, artinya tidak konsekuen. Kan begini ya. Kira-kira kenapa ya Gus Allah itu memberikan nama yang berbeda? Kenapa enggak misalnya Yahudi menjadi Yahudi perjuangan? Atau Yahudi garis lurus. Apakah menurutmu Yahudi perjuangan, Yahudi garis lurus itu tidak berbeda? Coba. Jadi pernyataanmu sendiri itu membunuh apa yang kamu maksudkan, ya. Yahudi dan Yahudi perjuangan itu berbeda, Yahudi garis lurus juga berbeda. Jangan kamu anggap itu sama, ya. Lihat pernyataanmu itu. Kira-kira kenapa ya Gus ya Allah itu memberikan nama yang berbeda? Kok enggak misalnya setelah Yahudi perjuangan atau Yahudi garis lurus? Itu kan sudah berbeda. Apa kamu anggap sama? Kalau kamu anggap sama, ya kamu kurang mengerti apa yang namanya identity. Ya. Seperti salah satu partai kan ada partai Telo atau partai Getuk. Nanti setelah pecah di dalamnya biasalah orang partai kan gitu. Rebutan hasil, yang satu merasa dapat kecil, yang satu dapat besar, atau rebutan jabatan, yang namanya satu partai, awalnya partai apa namanya, partai singkong atau partai telo gitu, terus memisahkan diri menjadi telo perjuangan, itu biasa begitu. Jangan kamu kaget. Artinya telo dan telo perjuangan itu beda. PDKT-nya itu beda-beda. Kita mau melakukan pendekatan itu, kalau anak gaul kan bilang PDKT ya. Itu beda. Lu mau kemana? Mau ke telo atau telo perjuangan? Apa telo garis lurus? Itu sudah beda. Meskipun sama-sama telonya, tapi itu beda. Ada persamaannya di dalam, tapi ada perbedaannya juga. Gitu loh. Itu namanya kamu melawan logika yang kamu bangun sendiri gitu. Kamu menganggap bahwa
Yahudi perjuangan, Yahudi garis lurus itu sama dengan Yahudi. Enggak. Seperti partai tadi ya. Kan di kehidupan kita itu sudah biasa begitu. Ya. Bukan hanya partai aja sih ya, banyak lah. Nanti ada yang garis lurus, ada yang garis bengkok-bengkok atau garis apa. Enggak tahu. Meskipun awalnya sama ya. Misalkan apa ya? Telo tadi itu yang paling asik ya. Telo, nanti ada telo perjuangan, telo garis lurus. Itu 3 telo yang berbeda meskipun sama-sama telo. Jadi belajar bermain logika yang lurus ya, supaya nanti kalau kamu diskusi itu bisa menjelaskan kepada orang. Masalah orang yang tidak mau kamu jelaskan itu tidak masalah. Yang penting kewajibanmu menjelaskan kepada orang sejelas-jelasnya, semaksimal mungkin. Orang mau terima atau tolak itu bukan urusanmu, gitu ya. Jelaskan saja. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, aku kan sudah bilang bahwa Milata Abraham itu kemudian menelurkan yang disebut dengan anak-anak Abraham. Kamu nggak tahu. Aku kan sudah jelaskan itu di awal-awal dahulu, seri-seri awal. Ya, Milata Abraham itu memperanakkan apa? Yahudi, Nasrani, Islam. Itu nama anak-anak Abraham itu. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam. Dan ketiga agama ini tidak bisa lepas dari bayang-bayang agung Bapak Abraham sebagai Khalilullah. Karena aku sudah jelaskan berkali-kali. Nah, yang namanya anak tentu berbeda. Kamu satu rumah ada berapa keluarga? Yang satu ibu, satu bapak. Meskipun tidak satu ibu, satu bapak, mungkin satu ibu lain bapak atau satu bapak lain ibu, terserahlah. Apakah semua anak-anak orang tuamu itu dikasih nama sama? Misalkan ini namamu siapa ini? Siapa ini namanya nggak jelas. N gitu aja lah ya. Aku singkat ya. N. Punya anak 5 namanya N semua gitu. Terus gimana kalau manggil itu? Ya. Sama dengan anak-anak Abraham itu namanya harus beda. Untuk mengidentifikasi itu nanti kajiannya ada bahasan kenapa kita perlu identity. Gitu loh. Ya. Kan kacau, kamu mamamu tanyain lah, bapakmu tanyain. Kenapa Pak anak-anaknya kok namanya beda-beda, kok nggak sama semua? Misalkan Scooby-Doo semua namanya. Atau Kancil semua namanya anak 5. Cil, 5 datang semua gitu. Apa Mukidi? 1 Mukidi, nomor 2 Mukidi, nomor 3 Mukidi, terus nomor 4 Mukidi, nomor 5 Mukidi, terus manggil gimana? Mukidi datang semua 5, padahal dia perlu cuma yang satunya gitu. Ya. Jadi gitu ya. Kenapa berbeda-beda? Ya harus berbeda sehingga tahu mana yang mau dimaksud. Apakah Yahudi, Nasrani, Islam itu kan anak-anak Abraham. Yang namanya anak itu namanya mesti beda-beda. Kalau masih kurang jelas juga tanya sama bapak dan ibumu kenapa nama anak-anaknya berbeda. Begitu juga anak-anak Abraham maka namanya berbeda-beda. Oke. Itu penjelasannya. Untuk Soleha yang dari Palu, terima kasih ya. Terima kasih asal doa-doanya semoga keluarga di Palu juga selalu dalam barokah Gusti Allah ingkang Maha Agung. Ini Mbak GF ya. Kang Mas AM, Tuban siap hadir nyimak kajiannya Gus, semoga bertambah ilmu. Alhamdulillah matur nembah nuwun Kang Mas AM. Rada sungkan juga berhadapan dengan Mas AM ini. Kenapa? Tuban itu gudangnya orang pinter ya. Sunan Kalijaga itu kalau kita bicara sejarahnya itu teritorialnya Tuban dan sekitarnya ya. Tuban tuh gudangnya orang pinter. Ya. Kalau aku bilang Sunan Kalijaga terus dia jaga kali mana? Kalau kamu bisa jelaskan aku kasih kamu hadiah 1 juta. Kirimkan nomor rekeningmu. Kali mana yang dia jaga? Hati-hati kalau berbicara dalam bahasa-bahasa metafor. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Mas AM ya.
Mas AM ini aktif juga Tuban. Tuban itu kulinernya laut nggih Mas nggih. Ikan laut ya. Semoga waktu-waktu bisa ke sana. Nanti bisa bakar ikan laut. Terima kasih Mas AM. Kemarin komentar kemarin atau kapan ya? Komentar tentang apa namanya itu dulu namanya planologis jurusan itu. Sekarang berubah menjadi perencanaan wilayah kota. Jadi bagaimana kota itu dibangun. Semua tanah Jawa begitu asalnya dan sekarang kita lihat sayang kalau itu sebagian sudah berubah, tapi aslinya seperti itu. Alun-alun, masjid, pasar, pemerintahan, biasanya kabupaten kalau dia kabupaten, kota madya kalau dia kota madya, terus ada penjara gitu. Apa filosofinya kapan-kapan bisa kita bahas. Ternyata di Tuban masih asri. Semoga tetap terjaga siapapun nanti menjadi kepala daerahnya jangan sampai ada berubah. Karena itu heritage ya, warisan leluhur kita. Matur nuwun Mas AM yang ada di Tuban. Kemudian di Mas DSD yang di Makassar, alhamdulillah semoga keluarga di Makassar sehat selalu ya. Jadi rindu soto Makassar. Aku kalau soto Makassar yang cocok yang di Jalan Gagak itu ya. Kemudian Mas TH Gresik nyimak penjelasannya sangat detail Gus matur nuwun salam Islam rasional. Nggih Mas TF Mas TH ya. Waduh kalau kita sudah berkenalan, aku mampir ke rumahmu ya. Dulu aku belum main YouTube ya ketika aku ngisi kajian di Suci, daerah Suci itu ada pondok besar ya. Dan aku disuguhi apa namanya nasi kerabu ya kalau nggak salah Gresik itu. Nggih matur nuwun Mas TH salam Islam rasional. Jadi kita memberdayakan rasio. Makanya aku kemarin begitu nggak suka ada komentar dari pewer dari negeri jiran ya yang dia bilang ulama ini ulama itu. Ada apa memangnya ulama? Kamu memang nggak punya otak kok ikut ulama. Kalau kamu belum bisa, baru kita ngikut ulama. Kalau kita sudah bisa, ya kita selesaikan sendiri. Lalu apa ulama itu tidak perlu? Oh, sangat perlu. Apa fungsi ulama? Menyampaikan informasi kepada kita. Tapi apapun keputusan keberagamaan kita, tetap kita putuskan sendiri. Selama kita bisa. Kalau tidak bisa, baru ikut ulama. Karena apa? Jangan menggadaikan keberagamaan kita hidup sekali kok digadaikan kepada orang lain. Ya. Untuk bisa begitu bagaimana? Ya belajar. Makanya jangan seperti yang dari negeri jiran itu. Siapa kita? Lah kita siapa supaya jangan ngomong siapa kita, lu belajar gitu loh. Ya. Maka nggak ada di sini ulama ini, ulama itu, ngikut ini, ngikut itu. Itu mangkul namanya, mangkul. Jadi dia otaknya nggak dia pakai, dia hanya ngikut aja, ngikut ini, ngikut itu gitu. Ya nggak apa-apa bagi yang nggak mampu, ya nggak apa-apa. Tapi di sini nggak berlaku itu. Kita belajar berkerangka berpikir Islam rasional. Ya, jadi kita tahu duduk permasalahannya. Guruku kan begitu, guru Al-Qur'an itu dia punya sebuah harapan supaya tiap-tiap muridnya itu tidak tergantung para mufasirin, dia bisa menyimpulkan sendiri apa yang disampaikan dalam firman-firman Allah di Al-Qur'an itu gitu loh. Jadi supaya semua jago-jago Quran gitu loh ya. Nggak ditakut-takutin harus ini, harus itu. Harus balago, harus bagaimana orang seperti aku sudah lupa lagi apa itu idgham bilaguna, idgham ma'aguna, isar sapawi. Wis lali gitu loh. Lah kalau harus ingat itu baru boleh mentafsirkan. Ya tapi kalau masih megang aturan itu ya monggo ya. Nggih matur nuwun Mas TH. Kemudian Mas AM, lain waktu bahas tersendiri Al-Maidah ayat 112 119 tentang hidangan yang turun dari langit Gus. Oke, aku perhatikan dan mas-mas yang lainnya, mbak-mbak yang lainnya kalau mau request silahkan saja request nanti aku catat ya. Sekarang aku sudah mengambil sebuah langkah, enaknya dicatat memang karena kalau di copy ndak bisa kalau dari sini. Ya, kalau dia mau mengcopy itu harus lewat netbook komputer dan itu aku hilang waktu ya, jadi aku ngalahin tak catat aja.
monggo kalau mau request, cuman ya harus sabar ya karena antriannya juga nggak satu dua ya. Berikut, oke, matur nuwun Mas AM atas requestnya, aku perhatikan ya. Kemudian ini terima kasih atas paparannya. Ini Mas ini mestinya ya, Mas HN ya. Kemudian soleha kita Mbak R. Nggih matur nuwun hadir guru sami-sami. Mbak R ini di Demak ini ya. Mas MY ya, itu lambang apa sih itu, seperti seperti buah apa itu diikat-ikat, nggak tahu aku, merah sama hijau itu ini apa, buah apa sih gini ini ya, nampak loh, nggak ngerti aku kuper untuk urusan-urusan begitu ya. Terima kasih gitu aja ya, tolong asalnya disebutkan loh ya, supaya kita merasa punya saudara banyak, ada di sana, ada di sini, ada di situ ya. Sebutkan daerah asalnya. Nah, seperti ini Mas GNG ya. Dulu kami kalau beli rokok apa? Gudang garam, enggak begitu. Beli rokok apa? GNG disingkat gudang garam. Ini Mas GNG ya. Nyimak alhamdulillah sudah 29 subscribe menuju 50K. Sawu Jajar, Kedung Kandang, Malang, Kota Arema. Salam satu jiwa sedulurku Arema. Nggih ya, alhamdulillah sudah, aku jarang memperhatikan, ternyata sudah 29K ya. Cuman masih memprihatinkan karena belum berkorelasi terhadap viewer. Seharusnya naiknya subscribe itu harus diimbangi dengan naiknya viewer, tapi ternyata enggak. Bahkan viewer kita bisa dikatakan terjun bebas, tapi enggak apa-apa. Itu tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Artinya yang mau belajar ya monggo, yang enggak ya sudah, enggak usah dipaksa-paksa ya. Apakah tidak butuh viewer? Ya tentu butuh ya. Oke, matur nuwun Mas GNG ya. Bener 29K ya. Semoga bisa menuju 50K. Dan aku sampai sekarang enggak tahu itu ada istilah algoritma, istilah ini, istilah itu. Tapi yang jelas memang dia punya subscribe itu forecastnya naik terus dia. Alhamdulillah sekarang udah 29K ini laporan dari Mas GNG. Tetapi tidak berkorelasi dengan viewer ya. Gimana bisa begitu? Mungkin kalian lebih ngerti. Dulu ada Mas yang sudah menjelaskan itu, tapi tak lihat juga korelasinya, enggak jelas juga ya. Untuk kemudian Mas RW dari Rembang selalu hadir. Matur nuwun banun Mas RW ini selalu aktif ya. Matur nuwun banun Mas RW. Salam untuk keluarga di Rembang. Enggak salah kota kelahirannya Ibu Kartini ya, Rembang. Tolong kalau salah dibenarkan. Kemudian Mas SG menyimak malam. Terima kasih Mas SG yang selalu bersahaja. Mas MA ya terserah lah Mas MA ya, terserah apa yang kamu yakini, nggak apa-apa, kamu pegang aja ya. Karena aku sudah cukup jelas untuk menjelaskannya. Ya, tidak. Nanti di sini akan aku jelaskan. Ahli kitab itu ada yang beriman Mas. Nggak ahli kitab itu orang yang apa ini? Kalau dia tidak beriman kepada Allah maka dia itulah ahli kitab. Tidak begitu ya. Tapi tidak apa-apa, silahkan saja. Aku tidak bisa seperti Nabi itu kan tidak bisa memaksa semua orang-orang Arab itu harus paham terhadap Islam. Enggak. Dan itu bukan urusan Nabi untuk memahamkan. Urusan Nabi itu menjelaskan. Sehingga orang itu dapat informasi tentang Islam sejelas-jelas mungkin. Tapi apakah orang yang dijelaskan itu bisa paham? Ya belum tentu juga. Ya, dan itu sudah di luar kewajiban. Seperti aku, kewajibanku hanya menjelaskan. Semaksimal mungkin aku berikan apa yang aku bisa berikan. Tapi kalau misalkan tidak paham juga, belum mengerti juga, ya itu sudah di luar kendaliku. Dan silahkan Anda tetap pada apa yang Anda yakini. Begitu, monggo, tidak apa-apa. Silahkan ya. Itu untuk Mas MA. Kemudian Mas M99 hadir Gus. Nggih, matur nuwun ya. Oke, itu dulu komennya, dan sekarang kita masuk ke seri yang ke-6. Siapakah ahli kitab itu? Ya. Siapakah ahli kitab itu? Wah, ini aku dilema ini.
Ya, aku perlu ini tapi di sini dia lagi iklan. Tapi enggak apa-apa. Sudah berapa lama, Le? Harus dikorbankan ini atau bagaimana ya? Karena fileku ada di sini. Sebentar. Oke. Ahli kitab. Tadi ada yang bilang ahli kitab itu kafir. Aduh. Aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Kok bisa lo ngomong ahli kitab itu kafir? Nanti dulu. Ya, dijelaskan dulu. Ya, makanya aku akan merujuk. Ini banyak ya. Silakan nanti cari referensi yang kira-kira seperti ini kontennya ya. Tapi ini aku ambil satu ayat aja, yaitu Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya ke 110 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berarti siapa? Kita ya. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu ya, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Nah, ini mumpung lewat ini ya. Mumpung lewat aku jelaskan bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Itu kata Allah lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi jangan lu kira lu terus gede kepala, agama lu Islam, KTP lu Islam, terus lu merasa menjadi umat terbaik. Tidak begitu. Tuntas bacanya, ada syaratnya. Bukan mentang-mentang KTP lu Islam terus lu merasa gue umat terbaik. Terbaik dari Hong Kong. Ya. Kalau hidup lu biang kerok, meskipun KTP lu tertulis Islam, bagaimana lu bisa dikatakan umat terbaik? Tidak bisa. Ada syaratnya. Allah itu akan memberi kita umat Islam sebagai umat terbaik itu dengan syarat. Bukan cek kosong, distempel Islam terus kelakuanmu bejat, tukang korupsi, nyolong duit rakyat, ngapusi, menipu, bisnis kurang ajar, merugikan hak-hak orang. Terus kamu merasa yang terbaik. Oh, enggak bisa. Enggak bisa ya. Ada syaratnya. Jadi kalau kita sebagai umat Islam mau menjadi yang terbaik, Allah kasih syarat, yaitu kita harus melakukan mencegah ya apa-apa yang tidak baik dan melakukan yang baik. Kalau di sini disebut ya, kamu, maksudnya kita umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia ya. Dengan syarat apa? Mengajak, menghimbau, ma'ruf, ayo kita berbuat baik ya, dan mencegah mungkar, kejelekan, keburukan. Kemudian beriman kepada Allah. Jadi 3 syaratnya. Ya, amal ma'ruf nahi mungkar itu kalau bahasanya tokoh-tokoh pergerakan mengucapkannya begitu. Ya, 3 syaratnya. Ya. Kamu mengajak berbuat baik, kamu mencegah yang mungkar, dan kamu beriman kepada Allah. 3 ini kamu lakukan baru kamu mendapat gelar sebagaimana Islam mendapat gelar, yaitu umat yang disebut umat terbaik. Gitu. 3 syarat ini satu saja tidak kamu miliki, ya bubar kamu. Jangan mengklaim sebagai umat terbaik. Ya. Kebaikan itu kepada siapa? Kepada siapa saja. Jadi dia berguna secara hablum minanas dan hablum minallah. Hablum minanas siapa saja kita harus berbuat baik. Meskipun terhadap orang kafir, iya. Kafir itu kan hak dia. Tapi kita harus membina hubungan baik terhadap sesama. Misalkan ada anaknya yang sakit, kamu punya mobil, ya kamu pinjemi. Ayo saya antar ke rumah sakit. Gitu. Gak harus KTP-nya apa. Kamu ada orang mungkin karena ngantuk apa, kecelakaan atau ada pasir apa naik sepeda motor itu.
apa namanya ini? Apa tuh? Iya, delosor orang Jawa bilang, terus tersungkur jatuh, terus kamu nggak mau tolong, kamu lihat dulu KTP-nya apa? Ya goblok kamu. Siapapun tolong nggak perlu lihat KTP-nya. Jangan kamu lihat KTP-nya ini Islam apa kafir ini. Nanti kalau Islam, kalau kamu ngikuti itu nanti kamu repot sendiri. Islam nanti Islam mana lagi nih, mazhabnya apa lagi nih? Repot. Jadi nggak gitu. Ada orang perlu kita tolong. Itu namanya ma'ruf. Ya, kita tolong. Nggak perlu lihat KTP-nya, agamanya apa, nggak perlu. Kita tolong. Islam tuh begitu. Ya, masalah akidahnya beda itu kan nanti bertanggung jawabnya sendiri-sendiri, itu kan masalah vertikal bukan masalah horizontal. Tapi ketika menyentuh ranah horizontal, kita harus berbuat baik terhadap siapapun. Ada tetanggamu kelaparan, nggak punya beras, kasih beras. Kamu nggak bisa ngasih 5 kilo, kasih 1 kilo. Anaknya sakit, nggak punya kendaraan, kamu ada sepeda motor, pinjamin sepeda motor. Kamu ada mobil, pinjamin mobil. Dia belum kuat bayar dokter, kamu bayar. Itu namanya dakwah bil apa ya? Karena dakwah itu ya ini ya dakwah, tapi kan ini teoritis, ada dakwah dengan kelakuan. Ya. Langsung dia melakukan apa yang harus dia lakukan. Jadi nggak harus dilihat KTP-nya apa gitu. Begitu juga kalau ada yang tidak baik yang itu mengganggu ketentraman publik, ingatkan. Ya juga harus seperti tadi, nggak perlu lihat agamanya, pokoknya dia mengganggu ketentraman publik, ya diingatkan. Misalkan kamu teman dia di kantor mau main sulap tanda tangan yang harusnya 10 juta berubah jadi 15 juta, yang 5 juta nyelonong kemana nggak tahu, ingatkan. Ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu berjalan, itu syarat. Setelah itu apa? Beriman kepada Allah. Karena apa? Yang bisa amar ma'ruf nahi munkar orang ateis juga bisa loh. Dan jangan kamu kira orang ateis itu tidak ada yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi itu juga tidak dianggap menjadi umat terbaik karena dia tidak beriman kepada Allah. Maka supaya dia menjadi beriman kepada Allah, jadi kita Islam ini supaya diakui menjadi umat terbaik, 3 hal itu syaratnya. Ya, amar ma'ruf nahi munkar, ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Oke, semoga jelas ya. Dan sebetulnya itu bukan menu kajian kita ya, tapi ya mumpung sekali lewat gitulah ya, mumpung sekali lewat. Udah berapa lama nih? Waduh, sudah setengah jam ya. Berarti nanti kita selesaikan 1 ayat ini aja ya, karena aku juga ada perlu ini. Oke. Berikutnya, sekiranya ahli kitab, ya, sekiranya ahli kitab, itu jelas banget di situ ya. Sekiranya ahli kitab, kamu baca teks originalnya, ahli kitab, nih, ya. Di situ tertulis ahlul kitab. Ya. Sekiranya apa? Ya. Sekiranya beriman. Itu loh. Ya, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Gini kok masih ada yang bilang ahli kitab itu kafir. Padahal sudah jauh-jauh hari aku bilang jangan digebiah uya. Karena mereka itu memang ada yang kafir, tapi ada juga yang beriman. Gitu loh. Lihat-lihat duduk permasalahannya kok main geradak geruduk aja. Ya. Oke, sekiranya ahli kitab beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Jadi para ahli-ahli kitab itu siapa mereka? Yahudi, Nasrani. Seandainya beriman, itu lebih baik bagi mereka. Terminologi iman di sini mengarah kepada apa? Itu mengarah kepada Islam. Gitu loh.
Paham? Artinya dia tidak mandek. Kan aku sudah jelaskan, Yahudi, Nasrani, Nasrani ini Islam, nampak lihat? Yahudi ini kan mandek dia. Dia tidak mau mengikuti kanjeng Nabi Isa untuk masuk menjadi Nasrani. Ini diulangi oleh Nasrani, mandek dia, tidak mau mengikuti kanjeng Nabi Muhammad untuk menjadi Islam. Jadi sebetulnya pembangkangan Nasrani itu mengulangi pembangkangan Yahudi. Gitu loh. Ya, dia membangkang. Dan itu bukan lagu baru, itu lagu lama, kasetnya baru. Di sini kasetnya Yahudi, di sini kasetnya yang Nasrani. Lagunya pembangkang kepada nabi berikutnya yang diutus untuk melanjutkan perjuangan nabi yang lalu. Gitu loh. Jadi kalau Nasrani ini nanti berubah lagi jadi Kristen kan? Ini kapan-kapan kita bicarakan, monggo lah, ini kita abaikan dulu. Nasrani ini tidak mau migrasi ke sini, menerima kenabian kanjeng Nabi Muhammad sehingga dia menjadi Islam, tidak mau. Sama dengan Yahudi, ini tidak mau. Bahkan mereka salib kok. Makanya heran ya, padahal Islam itu membela harga diri seorang nabi yang bernama kanjeng Nabi Isa, yaitu Yesus, bahwa dia tidak tersalib. Tapi justru sama Nasrani ini tidak terima kalau bilang bahwa dia tidak tersalib gitu. Karena apa? Mereka sudah terjerat dogma yang dibangun oleh Paulus, soteriologi salib, bahwa keselamatan itu berpusat pada salib. Di situ masalahnya, terjebak dogma. Itulah bahayanya dogma. Nah, kalau di sana you mau nyalahkan Paulus itu bagus, monggo. Memang di sana masalah Paulus yang berat. Jadi jangan menyalahkan Paulus dalam konsep teos. Karena Paulus itu teosnya ya Allah, dia tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah, yang dia katakan Yesus itu Tuhan. Masalahnya referensi kalian tidak menguasai apa itu Allah, apa itu Tuhan. Gitu loh ya. Oke ya, aku ulangi ya. Tidak mau dia. Jadi tegar tengkuknya Nasrani itu copy paste dari tegar tengkuknya Yahudi. Tidak mau menerima. Kalau kita menerima semua nabi ini, kita terima. Bahkan kita tidak boleh membeda-bedakan. Aku sudah jelaskan kemarin. Ya. Makanya kalau orang-orang kafir ini dengan seenaknya saja tanpa ada kesantunan ya, yang sangat tidak pantas untuk menghujat kanjeng Nabi Muhammad, ya karena mereka tidak mengimaninya. Tapi apakah kita balas akan menghujat kanjeng Nabi Isa? Kan ya tidak mungkin. Tidak boleh. Karena kita mengimaninya. Begitu juga kanjeng Nabi Musa. Gitu loh. Ya, kita mengimani semua nabi ini. Tentunya kita mengimani kitab-kitab yang diturunkan lewat mereka. Makanya kalau ada orang melarang, pernah kan dulu melarang Gus Putih itu nggak usah lah baca-baca Torah, baca-baca Injil gitu, baca Al-Quran saja gitu. Aku senyum saja. Bagaimana you mau melarang gue sedangkan gue mengimani apa itu Torah, apa itu Injil? Kalau you kafir, you nggak usah baca Al-Quran karena you tidak mengimani Al-Quran. Gitu loh. Ya, paham? Jadi justru kalau orang Islam berbicara Torah dan Injil itu sangat boleh. Karena mengimani. Yang lucu itu ketika dia tidak mengimani, dia membicarakan. Apa perlunya orang nggak mengimani Al-Quran? Ya, ini aku harus berbagi waktu karena si kecil mengajinya diajukan. Ini mau apa? Berangkat nganter dia ngaji ya. Aku tuntaskan dulu ya. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Artinya ketika mereka menjadi Islam itu lebih baik bagi mereka ya. Berikutnya, di antara mereka ada yang beriman. Lihat itu. Jangan bilang kafir. Ya. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Kebanyakan fasik tidak mau beriman, tapi ada yang beriman gitu loh.
Ya. Jadi ahli kitab itu jangan kamu pukul rata. Dia ada yang kafir, ya, menolak, ada yang iman. Kafir itu apa? Menolak. Yang ditolak apa? Islam. Iman itu dia percaya, menerima, membuka diri, bisa ya. Dia percaya. Yang dipercayain apa? Islam. Ini loh, kerangka berpikirnya begini. Tapi kuantitasnya banyak yang di sini. Yang di sini sedikit. Tapi kan ada. Maka jangan aku bilang seperti itu. Jangan digebiak ya, ahli kitab itu kafir. Tidak, ahli kitab itu ada yang kafir, ada yang iman. Gitu loh ya. Oke, sementara di sini dulu ya. Besok kita lanjutkan di seri yang ke-7. Tetapi setidaknya pada kajian kali ini kalian sudah mendapatkan gambaran bahwa kita tidak bisa memukul rata ahli kitab dengan sebutan kafir ya. Lihat dulu. Meskipun sedikit tentunya seperti apa kata Al-Qur'an ya. Aku bacakan lagi ya supaya lengkap. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentu itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, ya. Namun kebanyakan mereka orang-orang fasik gitu. Nah, aku ngajak taat terhadap Al-Qur'an. Seperti orang eksak gitu ya. Meskipun 0,9 ya, itu tetap 0,9 tidak langsung menjadi 1. Ada 0,1 ini tetap diperhitungkan. Itu kerangka berpikir eksak. Lah Al-Qur'an begitu. Meskipun banyak, yang sedikit ini tetap diperhitungkan. Jangan terus dibilang ahli kitab kafir semua, tidak. Ada yang kafir, ada yang iman, meskipun sedikit. Ya seperti ini. 0,9 kalau kami orang eksak tetap 0,9. Dia nggak lanjut terus menjadi 1 begini. Enggak. Karena ada 0,1 sisanya yang tidak terpenuhi oleh 0,9. Itu loh. Itu aduh. Kalau kita berpikir eksak memahami Al-Qur'an itu mantap lah ya. Seperti ini ya, Al-Qur'an mengajarkan kita supaya kita berpikir objektif. Sekecil apapun kita akui, sebanyak apapun kita akui. Sampai di sini dulu ya, setidaknya dalam kajian ini kalian sudah mendapatkan sebuah informasi. Dan tolong seperti perintahku tadi, cari lagi karena aku nggak sempat tadi, aku hanya menghadirkan satu ayat. Mungkin ada di ayat-ayat lain yang substansinya sama ya, bahwa ahli kitab itu ada yang iman, ada yang kafir. Dengan demikian kita harus hati-hati mempetakan ahli kitab. Tidak bisa dikatakan bahwa oh ahli kitab itu kafir. Oke, sampai di sini dulu dan semoga Anda semua sukses dalam menempuh ibadah puasa ya, dan selalu dalam ridha Allah dan dalam kesehatan yang prima sehingga kita bisa melaksanakan kajian-kajian ini lebih lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.